Merusak tatanan keseimbangan dimanapun ia berada, Pep Guardiola adalah jenius master plan yang tak hanya jago menciptakan monster saja. Ia juga piawai dalam merangkai skenario dahsyat untuk memudahkan jalan skuad miliknya merengkuh kemenangan. Melihat betapa gemilangnya Guardiola sebagai pramu taktik, tak sedikit pelatih yang terinspirasi oleh jejaknya. Dan untuk itu, kali ini kami akan menampilkan beberapa pelatih yang sukses belajar dari Pep Guardiola. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak. Check it out. Messi, it's Darwin Núñez. Here's Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. Julian Nagelsmann. Muda dan perfeksionis, karir Nagelsmann yang semakin moncer di dunia kepelatihan tidak lepas dari pengakuannya sendiri yang selalu mengandalkan Guardiola ketika dihadapkan dengan situasi sulit. Dari sebelum melatih Bayern Munchen, ia selalu bertukar pikiran dengan revolusioner sepak bola modern tersebut. Hingga saat menjadi peramu taktik di Rotten, kebiasaannya tersebut tetap ia lanjutkan. Salah satu contoh kasusnya adalah pemaksimalan Leroy Sané yang dulu sempat Pep gembleng sendiri. Pep adalah satu-satunya orang yang terkadang saya tanyakan tentang bagaimana melihat sesuatu. Saya mengirimnya beberapa adegan permainan kami di ponsel dan memberitahunya apa pendapat saya. Kemudian dia menjawab dengan jujur dan kami mulai berdiskusi. Mikel Arteta. Setelah 3 tahun berproses, kini Arsenal. Arahan Mikel Arteta berhasil menuai kesuksesan manis di ajang Premier League. Hingga saat ini, posisi mereka sebagai pemuncak klasemen belum juga dapat digoyahkan oleh tim manapun. Menanggapi hal itu, Arteta justru membawa-bawa nama Guardiola dalam sukses yang ia wujudkan tersebut, di mana Mikel yang dulu sempat menjadi asisten Pep banyak belajar darinya tentang penetapan standar dan mempertahankan konsistensi permainan. Saya belajar banyak tentang berada di puncak klasemen dari Pep. Standar yang ditetapkan di Manchester City tidak hanya untuk menang, tetapi harus menang dengan cara tertentu. Sistemnya sangat menuntut dan kritis, namun di saat bersamaan tetap mendukung. Ini campuran yang bagus. Erik ten Hag. Mas Erik yang dipercaya untuk menangani Bayern Munchen 2 saat Guardiola menjadi manajer utama jawara Jerman tersebut. Otomatis saling berbagi dan belajar banyak dari Guardiola. Setelah hengkang dari Jerman dan mengulang suksesnya bersama Ajax di Belanda yang dinilai baik dalam fleksibilitas taktikal, dipercaya untuk menangani Manchester United dan kembali membawa mereka ke jalan yang benar. Saya belajar banyak dari Guardiola. Filosofinya itu sensasional. Yang dia lakukan di Barcelona, Bayern, dan sekarang Manchester City, gaya menyerang dan atraktif itu membuatnya memenangi banyak hal. Konsep inilah yang saya coba terapkan. Xavi Hernandez. Dinilai sebagai murid tulen pelatih berkepala plontos tersebut, sebab kerja keras yang Xavi lakukan bersama Guardiola tidak hanya terjadi ketika ia menjadi pelatih Barcelona saja. Di detik-detik akhir Pep membela Blaugrana, sebagai pemain, ia juga sudah mengaliri Xavi muda dengan pemahaman sepak bola miliknya. Dan ketika Xavi meniti karir di dunia kepelatihan, ia selalu mengandalkan filosofi yang disempurnakan Guardiola kala masih melatih El Barça dulu. Xavi sendiri membenarkan bahwa ia adalah murid Pep Guardiola. Ia berharap juga mampu mendulang kesuksesan seperti yang dilakukan gurunya tersebut di Barca dulu. Ini bukan soal ego. Saya tidak ingin mengalahkan Pep atau siapapun. Sebaliknya, saya dididik olehnya. Saya murid mereka. Impian saya adalah mengembalikan Barcelona ke puncak dunia. Louis van Gaal. Ini cukup mengejutkan, tapi itulah yang terjadi. Pandangan ini disampaikan langsung oleh mantan rekan Guardiola di era kepelatihan Van Gaal, Sonny Anderson. Ia menilai bahwa kesuksesan Barcelona merengkuh 2 trofi La Liga ketika ditangani Van Gaal terjadi berkat Guardiola lah yang menjadi pengatur taktik sesungguhnya. Saya pikir Guardiola tidak belajar apapun dari Van Gaal. Pep sudah memiliki segalanya untuk menjadi pelatih besar seperti sekarang saat masih berstatus pemain. Bagi saya, Van Gaal yang belajar dari Pep bagaimana menjalankan permainan Barcelona. Van Gaal memberi instruksi dan kemudian di lapangan, Pep mengarahkan tim berdasarkan bagaimana Barcelona bermain dari gaya dan sejarah. Guardiola yang mengajarkan Van Gaal bagaimana tim harus bermain. Zinedine Zidane.
Kehebatan Zidane dalam meramu taktik yang membuat Real Madrid tampil garang di bawah arahannya ternyata juga tidak lepas dari peran Guardiola sebagai pelatih terbaik menurutnya. Zidane mengaku pernah belajar ilmu manajerial darinya dan terpesona dengan keterbukaan Pep yang mau menyalurkan ilmunya tersebut. Tentu saja kami terinspirasi dengan apa yang sudah dia kerjakan. Itu memotivasi kami lebih jauh. Buat saya, dia adalah yang terbaik. Saya sebelumnya sudah bilang kalau saya menghabiskan waktu beberapa hari dengannya ketika dia masih di Bayern, membicarakan latihan, bagaimana menangani tim, dan dia cukup jujur, terbuka, dan saya belajar banyak dari pembicaraan dengannya. Nah Sobat Bola, sebelum pembahasan ini diakhiri, setidaknya kami telah merangkum apa saja sih kelebihan yang bisa dipelajari dari sistem permainan Pep Guardiola. Yang pertama adalah pentingnya pemanfaatan ruang untuk menunjang dominasi penguasaan bola dan ofensivitas serangan. Lalu yang kedua, penerapan total football, sehingga para punggawa di skuad miliknya tidak kaku dan mampu terus merotasi posisi, sehingga permainan lebih efisien. Dan untuk yang terakhir, ialah tingginya hasrat memiliki bola. Pep sendiri mengaku bahwa ia ingin menguasai bola selama 90 menit lamanya. Dan apabila bola hilang dari kaki mereka, maka pressing super ketat akan dilakukan. Nah Sobat Bola, sekian dulu ya. Semoga sobat sekalian enjoy dengan pembahasan kami kali ini. Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olahraga.